Dan dikatakan stroberi karena kan kita tahu nih buah stroberi itu dia ditanamnya di apa? Di rumah kaca. Iya. Mereka benar-benar dilindungi dari panas seperti itu. Sehingga menjadi buah yang eksklusif dan juga harganya mahal. Dan ini sebenarnya juga menggambarkan bagaimana sebenarnya generasi yang baru ini itu mereka sangat dilindungi oleh orang tuanya. Iya, dan masa kita pun juga masa yang penuh tough, sehingga kita berpikir anak kita dan seterusnya itu juga sebisa mungkin tidak mengalami hal yang susah seperti kita. Betul. Sehingga tadi tuh seperti buah stroberi dilindungin, ya kan? Jangan sampai fragile lah gitu kan. Betul. Halo, Talkers. Kali ini kita lagi ngosan-ngosan, ngobrol santai. Ngobrol santai, jadi anak senja. Anak senja, di suasana jelang senja, minuman warna senja. Ya kan, kalau jelang senja kan warnanya kuning, kemerahan. Ya, jingga. Jadi, sok-sok anak senja. Dan kita masih di restoran. Nah, ini suasananya restoran itu seperti yang outdoor. Ini sore hari seperti ini nih. Betul. Ya. Jadi kita kan nggak serasa di Surabaya ya. Iya, betul. Ya. Ada gemericik air yang menenangkan batin. Iya, di sebelah sana kolamnya banyak teratai, ada ikan-ikannya, ada kupu-kupu, tawon, belalang, capung. Jadi ini di outdoornya, jadi suasananya seperti tidak di Surabaya. Jadi Anda mau nyantai, healing sejenak, Iya. Kan lagi ngetren nih bahasa healing di kalangan anak muda. Betul. Kan? Jadi ngopi sambil healing bisa di sini. Healing. Sambil minum minuman healing. Nah, ini minuman herbal. Nah, itu juga bisa di restoran itu ya. Oke, sekarang kita ngobrolin apa, Bu Novi? Kita ngobrolin anak senja lah. Anak senja lah. Jadi kita ngobrolin tentang generasi stroberi. Betul. Jadi gitu ya. Generasi stroberi. Tahu kan buah stroberi? Buah yang sangat menarik ya, Bu Novi ya. Menarik. Warnanya, kemudian apa ya, merah-merah. Harganya mahal juga. Betul. Apalagi gitu yang kan. bentuknya agak gemesin itu kan yang lebih mahal. Agak gemesin, yang lebih bantet-bantet itu kan. Betul. Nah, kemudian ada titik-titik hitamnya itu kan. Tahu lah, kayak tahu jerawatnya pasti. itu. Nah, itulah stroberi dengan rasa yang manis agak asam itu sih. Manis agak asam. Manis tapi agak asam. Nah, tapi kenapa tadi itu disebut sebagai generasi stroberi? Nah, ini warna stroberi, tapi bukan stroberi. Iya. Ngobrol dulu, silakan. Jadi seperti bentuknya kan, bentuknya ranum, merah, menarik lah kayak gitu. Seperti anak generasi stroberi, mereka anak yang sangat menarik sekali. Mereka anak yang apa ya, istilahnya itu suka tantangan, suka perubahan, kreatif, gitu kan. Bahkan mereka lebih suka moving ya, Bu Novi ya. Iya. Tidak suka berada di satu ruangan tertentu, suka kemapanan, bosenan, kayak gitulah. Artinya bukan bosenan apa ya, istilahnya gini, menariknya tadi itu seperti buah stroberi menarik karena penuh inovasi. Betul. Ya kan, suka tantangan. Iya. Nah, kemudian generasi yang melek teknologi. Betul. Nah, ibaratnya gini ya, kalau misalnya generasinya kami mengakuin ya, dengan generasi stroberi, kalau dikasih handphone yang terbaru nih ya, kalau terbaru dengan teknologi terbaru. Nah, kalau mereka anak generasi stroberi itu pasti akan cepat menguasai apa fitur-fitur yang ada di handphone tersebut. Dengan cuma scroll aja mereka akan cepat menguasai itu. Tapi kalau generasi kami nih, itu bisa jadi kami akan mempelajari dulu buku manualnya. Kalau saya enggak, tolong dibetulkan. Daripada ribet. Nah, gitu. Serahkan ke anak kita, kemudian kita yang disettingkan semuanya, terima beres, benar nggak? Iya, betul banget. Betul, gitu. karena kita dulu juga handphone cuma bisa buat telepon, SMS, latest adalah BlackBerry. Iya. Buat BBM itu simple juga kan. Iya. Nah, tetapi
yang namanya apa ya, smartphone perkembangan juga semakin macam-macam. Nah, semakin kini juga semakin smart, sementara kita nggak tahu apa kita semakin smart apa enggak. Itulah generasi stroberi, luar biasa untuk teknologi. Betul, ya kan? betul. Dan dikatakan stroberi karena kan kita tahu nih, buah stroberi itu dia ditanamnya di apa? Di rumah kaca. Iya, mereka benar-benar dilindungi dari panas, seperti itu. Sehingga menjadi buah yang eksklusif dan juga harganya mahal. Seperti itu. Treatmentnya juga luar biasa. Treatmentnya luar biasa. Dan panennya juga betul. seasonal. Iya. Dan ini sebenarnya juga menggambarkan bagaimana sebenarnya generasi yang baru ini itu mereka sangat dilindungi oleh orang tuanya. Iya. Mereka tidak diberikan, bukan tidak diberikan ya, karena saking sayangnya seperti stroberi tadi supaya kemudian menjadi hasilnya luar biasa, maka mereka tidak memberikan apa ya, tidak dibiarkan begitu saja. Mereka dijauhkan dari hal-hal yang misalnya membuat bahaya lah, seperti itu. Jadi generasi yang sekiranya sebisa mungkin dibahagiakan oleh orang tuanya. Betul. Karena dulu orang tua zaman kita dari orang tua yang kita bilang struggle tidak mapan, ya kan, karena memang hidup di era revolusi, ya kan, revolusi perjuangan ibaratnya seperti itu. Jadi orang tua kami berdua bahkan bisa jadi lahir sebelum proklamasi nih. Iya. Benar nggak? Betul. Jadi hidupnya sudah tough, dan masa kita pun juga masa yang penuh tough, sehingga kita berpikiran anak kita dan seterusnya itu juga sebisa mungkin tidak mengalami hal yang susah seperti kita. Betul. Sehingga tadi tuh seperti buah stroberi dilindungin, ya kan, jangan sampai fragile lah gitu kan. Betul. Nah, karena jangan sampai fragile itu akhirnya terlalu steril tadi ya, terlalu steril sehingga kemudian mereka tidak kenal kehidupan yang sesungguhnya. Iya. Karena sesungguhnya kehidupan itu tidak semudah, tidak seaman rumah kaca itu, gitu kan. Betul. Itu. Ya akhirnya tidak terlalu tough. Betul, kurang tough jadinya, gitu kan. Terus kemudian ini ada cerita, bukan hanya tidak tough ya, tetapi mereka bahkan ada beberapa cerita life skill mereka ini menjadi tidak terampil. Gitu. Tidak terasa soalnya. Tidak terasa gitu kan, karena life skill itu sebenarnya harus kita mengalami tempaan, mengalami situasi sulit, kemudian kita mengatasinya. Betul. Nah, karena mereka terlalu dibantu oleh orang tua, gitu kan, orang tuanya terlalu sayang. Dengan diberikan fasilitas-fasilitas tertentu, sehingga kemudian itu tadi mereka menjadi tidak tadi itu life skillnya tidak terasa. Nah, seperti buah stroberi lagi kan. Stroberi itu kan empuk nih, ya kan. Kalau dikencet langsung cerut gitu ya. Sensitif apa ya? Rentan. Jadi rentan, atau kalau bahasa Surabaya atau Jawanya jembret gitu ya. Jembret gitu ya. Nah, itu ibaratnya mentalnya kalau ditekan gitu sedikit aja mereka akan langsung melebar gitu kan. Kemana-mana kan gitu. Jadi betul. Generasi yang cukup tidak stabil secara mentalnya itu. Iya. Karena tidak terasa itu tadi bahwa mereka ada ketika diberi tantangan tertentu mereka akan gampang menyerah. Betul. Dan bilang cepat bosan. Iya. Padahal itu belum dilakukan seterusnya kan gitu loh, sampai finish belum, masih seperempat jalan mereka sudah, aduh kayaknya aku nggak sanggup deh, kayaknya aku nggak bisa deh, Bu, saya nggak bisa mengerjakan ini Bu, saya nggak sanggup deh Bu, ya kan, deadline-nya terlalu ketat Bu, terlalu cepet Bu, ya nggak? Iya. Nah, jadi itu yang kebanyakan terjadi saat ini, bahkan menjadi generasi yang galau. Betul. Itu kayak yang di depan itu yang lagi galau. Iya. Gitu. Jadi secara tantangan emosinya juga tantangan yang dihadapi ini belum terlalu banyak. Betul. Gitu. Jadi plusnya tadi itu kan bahwa mereka inovatif, mereka movable, terus mereka itu hal-hal baru, terus kemudian teknologi juga luar biasa, belajarnya cepet. Tapi ya tadi minusnya ada terkait dengan mentalnya. Tadi ya Bu Novi ya. Beberapa tadi itu akhirnya itu tadi efeknya seperti itu. Bahkan ini kalau saya pernah mendapati cerita, ini ada anak-anak, sekelompok anak-anak yang bahkan mereka tidak tahu cara membuat instan. Padahal itu mie instan sudah dibuat sedemikian rupa. Saking tidak terasanya life skill mereka. Iya. Jadi karena kenapa tidak terasa? Karena
sama orang tuanya nggak boleh makan mie instan, sehingga itu dijauhkan dan mereka kemudian tidak untuk membuatnya, nggak boleh makan, nggak tahu cara membuatnya. Karena tidak boleh makan. Karena nggak boleh makan, itu tadi. Jadi karena tidak dianggap sebagai makanan yang sehat. Sehat, betul. Bahkan beberapa anak kecil sekarang coba, apa mereka ngerti korek api? Nggak ngerti. Nggak ngerti, karena korek api dianggap sesuatu yang berbahaya dan orang tua menyembunyikannya supaya Takut kemudian tidak membahayakan terbakar. anak, kayak gitu kan. Nah, sesekali memang orang ini harus mengalami masa-masa yang itu tadi. Kebakar. Mereka tahu bahaya gitu loh. Bukan. Jadi mereka tahu ada sesuatu yang membuat berbahaya dan itu mereka harus hati-hati karena itu. Dan aware terhadap bahaya itu. Betul, betul. Jadi apa ya istilahnya, bahwa mereka paham bahwa hidup itu harus seperti ini dan menghadapinya seperti apa, ya nggak, Bu Novi? Jadi tadi apa ya, resilience-nya gitu ya, ketangguhannya mental itu kurang, terus kemampuan untuk segera bangkit itu mereka kurang tangguh kayak gitu karena terlalu banyak kemudahan. Dan generasi yang saksi, tahu nggak saksi? Kalau diperintah itu tarlu. Jadi setalabu, setalapa, setalabu, setalapa. Zaman kita dulu kalau bilang setalabu, setalapa, kelompen melayang. Jangan ngomong bahasa yang istilah yang kemudian orang jadi nggak tahu klompen itu apa. Klompen itu adalah sandal dari kayu, masa nggak tahu sandal dari kayu itu kan. Instan aja nggak kenal kok klompen. Iya. Itu bisa melayang, bisa bencet gitu. Iya. Nah sekarang kita mau bicara anak-anak muda ini kalau di tempat kerja perilakunya seperti apa? Iya. Nah, gimana dengan timnya Ibu yang kebanyakan anak generasi strawberry? Iya, jadi saya kembali lagi ke hal yang positifnya dulu ya, gitu ya. Anak buahnya Bu Novi ada di balik layar. Yang positifnya dulu, gitu ya. Positifnya dulu adalah mereka mudah belajar hal-hal baru, gitu. Betul, kita akui. Tetapi ada juga mereka mudah belajar hal baru, tetapi keinginan untuk mempelajari yang barunya, mempelajarinya kembali, itu tidak besar. Artinya ya sudah merasa bahwa itu sudah cukup kayak gitu. Makanya tidak sampai intip kan. Nggak sampai intip, betul. Jadi kan kasihan sekali, sayang gitu ya, sayang bahwa mereka ingin sesuatu yang baru, tetapi itu tadi kayak tidak stabil lah gitu ya, tidak stabil, artinya nggak kemudian ini dijaga perasaannya, terlalu tergantung kepadamu. Mereka orang anak yang nggak bisa ditegur gitu ya. Seperti itu, nggak bisa ditegur itu serasa kayak dunia runtuh gitu. Dipukul. Nggak bisa ditegur ya. Ini kan kalau ada suatu kesalahan terhadap pekerjaan kan mesti dibenarkan dan ditegur kan. Betul gitu. Jadi kalau ini ada yang mengatakan bahwa tidak bisa ditegur apa karena merasa selevel dengan atasannya. Ya merasa bahwa aku kasih dong penjelasan yang kenapa aku ditegur kayak gitu. Yang masuk akal bagi dia. Betul. Kan seringkali ketika kita menemui kesalahan, kita tidak sempat harus menjelaskan kan. Kenapa ini kok nggak boleh dilakukan? Kenapa ini kok salah gitu? Yang kita tahu adalah apa yang mereka kerjakan, mestinya mereka juga memikirkannya kan, seperti itu. Jadi ada hal yang kemudian menurut kita nggak benar ya kita harus stop. Kemudian ya kita tegur, tolong jangan diulangi ini. Nah baru kemudian kita bisa menjelaskan kenapanya gitu. Tapi itu tadi ada yang gampang tidak mudah ditegur. Terus ya mereka katanya sih suka, kalau ini kan kepingin mereka diperlakukan terbuka. Tetapi karena mereka ini anak-anak sekarang, anak-anak yang main medsos, justru ketika mereka ada masalah dengan atasannya atasannya. Enggak WA. Main di medsos, marahnya di atasan. Ngerasain. Jadi membicarakan di belakang gitu. Negur tanpa alasan gitu. Misalnya serasa di neraka kayak gitu. Nyetatus kayak gitu. Tapi untung nggak nyebut merek kantornya ya? Nggak merek, tapi kan ini kan di satu sisi minta keterbukaan, tetapi di sisi yang lain kalau nyebut merek kantornya bisa di sue. Nyebut nama kantornya sudah blacklist gitu. Kayak gitu ya. Jadi itu tadi positifnya seperti itu. Jadi orang anak yang sebenarnya mudah sekali belajar hal yang baru, dan diajak maju. Jadi ada sesuatu hal yang baru, kemudian kita mereka akan bisa ngikutin lah. Tapi belajar tidak sampai in-depth ya, tidak sampai expertise, saya seperti itu kan gitu.
kalau seandainya mereka mau belajar secara in-depth ya, hingga akhirnya menjadi seorang expertise itu akan lebih luar biasa lagi. Karena terkait dengan jenjang karir sih sebenarnya, karena seorang leader itu ada seorang yang expertise kan gitu loh di bidangnya, sehingga dia juga bisa melit atau memimpin timnya dengan cara mentransformasikan apa yang diketahui, yang kedalaman tadi itu yang dia pelajarin kan Bu Novi kan gitu loh. Jadi ketika memberikan coaching ya kan itu juga dengan enak kan gitu loh, karena in-depth-nya dipahamin tadi itu. Betul. Jadi akibatnya dengan kondisi seperti itu, mereka ini adalah orang yang apa ya? Kalau merasa tidak cocok, mau keluar aja deh. Oh iya, betul. Jadi mau mereka keluar aja. Jadi engagement terhadap perusahaan itu berkurang, kecil, gitu ya. Jadi self of belongingnya kecil. Memang perusahaan juga sebenarnya tidak minta bahwa mereka akan setia kerja berpuluh-puluh tahun, tidak gitu. Tetapi minimal dengan apa yang kamu kerjakan, kamu mengerjakannya dengan benar dan bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi itu sih, bahwa mereka ketika mendapatkan pressure ya kan, sedikit aja mereka juga sudah kebingungan untuk mengatasinya. Betul. Gitu. Jadi mentalnya kembali lagi itu harus diperkuat. Betul. Ya kan? Nah itu tadi kan kita ingin kebanyakan sekarang tim kita adalah anak-anak dengan tipikal seperti itu. Maka bagaimana sih caranya mengupgrade mereka gitu ya, mengupgrade mereka supaya kemudian hal yang positif yang mereka miliki itu bisa kita dapatkan kayak gitu. Kita nggak minta mereka untuk setia atau mereka membabi buta yang apa namanya yang seperti membela perusahaan gitu. Tetapi itu tadi apa yang kita harapkan di pekerjaan itu selesai dengan baik, dan juga selain selesai dengan baik itu tadi dengan tanggung jawab yang besar. Dan punya etika yang baik ketika mau resign. Betul. Bukan sekedar terus ghosting atau menghilang tanpa pemberitahuan atau tanpa ngomong ke atasan dengan baik dan benar dengan alasan yang jelas itu sih. Jadi sebenarnya mereka punya kelebihan atau kekurangan ini mentalnya yuk di-upgrade ya kan. Betul. Jadi mungkin atasan ya yang lebih banyak ini adalah atasan gitu, atasan dan juga sebenarnya dari yang bersangkutan sendiri gitu ya. Karena Anda punya kapasitas yang sangat besar tadi, kemauan belajar yang tinggi, suka perubahan, kreatif, inovatif, mudah beradaptasi dengan teknologi yang sangat memudahkan kita untuk melakukan banyak hal dengan lebih mudah. Maka sebenarnya itu tadi hal-hal lain yang misalnya keinginan untuk istilahnya berbagi dengan orang lain, terlibat, mendengarkan orang lain itu juga harus besar. Nah, jadi sebenarnya adalah kalau itu di-engage-kan antara generasi strawberry dengan generasi usernya atau atasannya, itu sebenarnya akan lebih bagus loh. Karena gini, kelebihan dari atasnya adalah mereka terkait dengan experience-nya lebih banyak. Life experience, working experience itu juga lebih banyak daripada generasi yang strawberry tadi kan. Tetapi yang namanya atasannya itu which is mungkin generasi X ya kan. Nah, itu adalah generasi yang kecepatan untuk ngikutin teknologi juga lamban ya kan dibanding anak-anak strawberry. Nah, sehingga itu bisa diperbantu oleh anak-anak generasi strawberry. Nah, anak strawberry itu belajar ke atasannya terkait dengan life experience, kemudian working experience, maka wisdomnya itu. Terus how to handle pekerjaan, karena jam terbang juga sudah lama. How to handle client, how to communicate, ya kan. Istilahnya personal development-nya itu bisa belajar ke atasannya. Nah, itu akan bisa engage dengan baik kalau itu dikomunikasikan dengan baik berarti ya Bu Novi ya. Betul. Asal sisi anak strawberry mau menerima bahwa oh ya saya di generasi yang seperti ini, berarti saya tadi itu experience tadi itu adalah saya kurang kayak gitu loh. Yuk saya tak belajar ke yang lebih senior gitu. Dan mungkin saya ibaratnya dulunya banyak dilindungi nih oleh orang tua kan di rumah kaca itu kan. Nah, yuk saatnya saya membuka rumah kaca itu kan gitu loh. Dan hingga akhirnya saya menjadi seorang strawberry yang tangguh kan gitu loh. Betul. Jadi cari mentor lah. Iya. Cari mentor karena apa? Biar bagaimanapun. Ya, mentor terdekat kan atasannya. Iya, mentor terdekat atasan. Tapi kalau misalnya dia merasa atasannya tidak cocok, ya dia bisa mencari mentor yang lain. Gitu. Nah, itu tadi untuk mengasah hal-hal yang sifatnya tadi dari pengalaman wisdom itu, termasuk juga bagaimana misalnya kita mengambil keputusan. Karena pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan
yang lain dari apa yang sudah kita tahu. Apa yang kita tahu saat itu. Sementara yang ngalamin sudah sudah berpuluh-puluh tahun mungkin itu sudah pernah terjadi yang betul. lalu. Jadi nggak perlu stubborn dulu ya. Iya. Stubborn itu keras kepala. Betul. Banyak hal sebenarnya yang kita ini nggak tahu gitu. Karena saya bisa berkata seperti ini karena saya punya anak pertama itu yang susah susah dikasih tahu. Tapi begitu kepentok gitu rasanya iya kayak gitu. Sama, anak saya juga gitu. Kalau kepentok udah oh gitu toh. Kalau dikasih tahu stubborn kan itu. Saya sampai kadang Mas Bapak udah bilang apa. Tapi ya itulah generasinya mereka kan gitu. Ya akhirnya mereka kadang belajar baik kepentok tadi itu, benar nggak? Betul. Nah dan sebenarnya anak generasi Strawberry itu bukan generasi yang besok mau jadi apa, tapi besok mau bikin apa. Nah ya enggak, karena mereka ada generasi tadi yang adaptable tadi itu kan, bikin perubahan-perubahan baru. Gitu betul. Jadi harus membuat sesuatu. Jadi Anda jangan hanya ingin jadi apa, tapi Anda harus membuat sesuatu. Nah, betul. Karena dengan membuat sesuatu itu tadi orang. Iya. Jadi yuk saling terbuka antara generasi Strawberry dan generasi yang di atasnya, bahwa Anda punya kelebihan dan kekurangan. Yang atas pun juga punya kekurangan dan kelebihan. Yang atasnya tadi kita bilang bahwa mereka punya kelebihan di experience baik life-nya maupun working-nya kan gitu loh, sehingga itu juga bisa dijadikan mentor bagi anak-anak Strawberry. Pun yang senior ini juga bisa belajar karena Strawberry dengan teknologi dan perubahan-perubahan tadi itu. Yang seperti kami bilang tadi bahwa kalau ditaruh kasih handphone yang baru gitu, mereka akan bisa belajar dengan cepat. Kalau kami bisa serahkan, yuk tolong disettingkan aja deh ya, terima beresnya. Nah itu kan sebenarnya kerjasama yang enak kan gitu loh kan. Nah asal dikomunikasikan dengan baik. Jadi itu sih anak-anak Strawberry, mentalnya diperkuat dan cari mentor yang baik untuk memperkuat mental Anda. Ya gitu aja. Oke. Karena sudah hampir gelap. Hampir gelap, mau maghrib nih, ya kan. Dan kita mau menikmatin suasana senja di Restoran. Jadi ada kok mendung ya. Saya berharap ada sunset nih. Oke, baik. Kita cukupkan di ngobrol sore kita ini ya, ngosan kita. Thank you ya untuk Restoran. Terima kasih Restoran untuk semua yang sediakan hari ini. Iya, makanannya enak, tempatnya enak, jamunya oke, ya kan. Jadi udaranya yang di order juga fresh, gitu kan. Apalagi setelah ini lampu-lampu menyala, yang kita bisa menikmati sambil ngopi-ngopi setelah itu ya. Dan habis ini kita naik ke lantai 2 menikmati live music, jazz, sambil hangout di sana ya Bu Novi ya. Oke. Baik, sampai ketemu di sesi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share acara ini untuk teman-temannya supaya kemudian mereka dapatkan manfaat optimal dari obrolan kita ini yang sangat diperlukan di dalam Anda yang sedang cari kerja atau yang sedang berkarir, yang sekarang sedang galau dengan karirnya atau yang ada galau dengan kehidupannya. Solusi, betul. Oke, sampai ketemu. Oke, sampai ketemu lagi.